Yang saya tanyakan, di mana batas ridho guru dengan ridho Allah, sedangkan si murid sangat menyesal sekali atas perbuatannya terhadap itu tadi guru. Itu apa itu? Dalam bentuk apa? Maksiat itu? Eh, Bisa jadi kesalahan maksiat, bisa jadi yang sehingga guru murka terhadap murid. Udah. Untuk yang kedua, jika ingin membau dengan orang-orang soleh atau santri atau ke masjid, dia sudah terlanjur minder untuk ingin memperbaiki dirinya gitu, Bi. Terlanjur apa? Minder. Jadi ingin memperbaiki itu tadi. Udah, Bi. Makasih, Bi. Assalamualaikum Ridho warahmatullahi Allah wabarakatuh. diridho kedua orang tua. Begitu juga murid mencari ridho gurunya. Dengarkan baik-baik. Boleh mencari ridho orang tua semenjak bukan dengan cara membuat murka Allah. Silakan mencari ridho gurunya semenjak bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Orang tua misalnya, ayo kalau kamu itu kepingin ridhonya ibu, bapak, copot kerudungnya, keluar ke mall sana. Tidak perlu taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau itu dalam bertentangan dengan ajaran Allah, nggak perlu, nggak ada. Paham ya? Kita ini diwajibkan untuk membuat ridho orang tua dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah tidak bisa kita dapat dengan cara kita bermaksiat kepada Allah. Paham nih ya? Nah, kemudian guru yang dimaksud untuk dicari ridhonya itu adalah guru yang bisa menyampaikan kamu kepada Allah. Bukan guru ngajari nahwu, ngajari sorof, ngajari fikih sebenarnya. Itu nggak nunggu orang soleh, orang fasik bisa ngajari begitu. Itu sama dengan guru matematika, guru bahasa Indonesia. Tapi guru yang sekiranya bisa mengenalkan diri kamu sebagai hamba Allah dan bisa melaksanakan ubudiyah mahdhah dan mengenalkan kepada Allah sehingga kamu menjadi orang yang cinta kepada Allah, mendapatkan ma'rifatullah. Itu namanya syekh, itu namanya guru yang disebut murabbi atau musallik atau mursyid. Itu ada syarat-syaratnya. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Enggak semua orang yang berilmu jadi murabbi. Kalau sudah kamu ketemu guru gitu, yang sekiranya betul-betul mendidik kamu untuk menjadi hamba Allah yang soleh, lazimi. Karena mereka adalah naibun an Rasulillah. Dia penerus Rasulullah. Nurun min anwarin Nabi. Dia menjadi pelita cahaya daripada Rasulullah. Nah, kalau hanya sekedar ngajar kitab, kadang-kadang tarikus sholah bisa ngajar, kadang-kadang asi maksiat bisa ngajar. Karena itu awas, hati-hati, jangan memaknai syekh dengan model begitu. Syekh itu yang diikuti, panutan kata orang sekarang. Tapi syaratnya min ahlin nufusiz zakiyati, orang yang punya jiwa yang suci. Nah, jadi syekh itu bukan dicari ilmunya saja, tapi diikuti istiqomahnya, sabarnya, syukurnya, kemudian hilimnya, kemudian qiyamul lailnya, tawadhu'nya, karomnya, dermawannya, diikuti. Itu yang diikuti, itu namanya syekh. Itu yang namanya syekh. Paham ya? Nah, jadi harus paham kita arti daripada syekh yang sebenarnya. Nah, yang kedua apa tadi itu? Minder. Anak ini sudah dikenal orang jelek. Karena itu saya nggak mau kumpul sama orang yang soleh. Ya keliru. Minder itu harus sama orang yang tidak soleh. Sama orang yang soleh harus kita tidak minder, tapi kita hormat. Ya, gabung, nggak ada masalah. Orang-orang nanti ngerasani sayang, biar orang ngerasani, nggak ada masalah. Urusan apa?
Emangnya kalau dinilai baik sama orang pasti baik di sisi Allah? Belum tentu juga. Hah? Nggak perlu minder jadi orang. Orang itu harus bisa dia tadi itu menempatkan diri. Oh, di sini ada keuntungan. Saya mau tanya, ada nggak orang minder cari bekerja? Saya nggak mau bekerja, saya minder cari keuntungan. Enggak, minder dari makan. Enggak, lah kok ada minder daripada majelis ilmu? Itulah setan dalam mau menggagalkan kita. Itu bukan haya, tapi itu adalah licik. Ada perbedaan antara haya dan jaban. Kalau haya, rasa malu adalah yang membuat kamu itu bangkit untuk kebaikan dan kamu itu jauh daripada kejelekan. Itu namanya haya. Ini al-haya'u minal iman. Tapi kalau licik lain lagi. Saya nggak ngerti, mau tanya. Malu, itu bukan malu, licik. Kenapa? Karena kamu seharusnya ketika tidak tahu tanya. Kalau nggak tanya kamu licik namanya. Kamu itu belajar ilmu, tanya ilmu untuk tahu hukumnya sehingga kamu bisa beramal. Menghadiri majlis juga begitu, berkumpul dengan orang soleh itu begitu. Tahu nggak tandanya Allah cinta kepada manusia? Apakah kamu itu orang dicintai atau tidak dicintai oleh Allah? Dengarkan baik-baik. Tandanya orang itu dicintai oleh Allah, pertama, senang dengan kebaikan, senang dengan orang-orang baik, dan senang melakukan kebaikan. Ada orang bangun masjid, senangnya setengah mati, alhamdulillah. Ada orang baca Quran, senang setengah mati. Sama orang-orang soleh, senang, ya Allah. Ada orang soleh, senang dia. Kemudian dia senang juga melakukan kebaikan. Ini tanda Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Karena itu nggak perlu minder. Nggak perlu minder dalam bersikap untuk kita melakukan kebaikan atau bergabung dengan orang yang baik. Dan itu setan mengemas seakan-akan ini adalah perasaan malu, ini perasaan yang positif. Pada hakikatnya itu adalah satu kelicikan, dan itu strategi setan untuk menjauhkan daripada kebaikan. Wallahu a'lam.